Iqra. Ini sebetulnya Iqra ini menggambarkan satu model kepemimpinan Kiai Nur Ali yang akomodatif. Satu sisi responsif, sisi lain bahkan mungkin reformis atau tajdid. Kiai Nur Ali pada penggalan pertamanya lebih fokus kepada taklim, kemudian perang militer ya, kemudian masuk ke politik, kemudian masuk ke pendidikan formal. Pendidikan pun kalau kita lihat, jadi tidak Kiai Nur Ali punya konsep langsung blek gitu, enggak. Dia berproses belajar dari keadaan. Ini yang saya bilang responsif, akomodatif, bahkan reformis. Jadi Kiai Nur Ali itu pulang dari Mekah bawa konsep pendidikan seperti halnya anak sekarang bawa dalam konsep teori apa gitu, langsung enggak seperti itu. Makanya pesantren pertama-tama ya tradisional, ngaji, kitab. Tetapi perkembangan zaman ada faktor internal dan eksternal itu saling mempengaruhi. Internal Kiai Nur Ali dan eksternal pada zamannya. Ketika pasca perang kemerdekaan dan pasca perjuangan politik yang dalam tanda petik dianggap gagal dari perspektif politik, strategi, karena permainan strateginya kalah lah dengan kelompok kiri, kelompok merah, kelompok sosialis, kelompok nasionalis, kalah. Yang akhirnya Masyumi dipaksa untuk membubarkan diri atau dibubarkan. Kalah, Kiai Nur Ali menangis, pulang ke kampung. Akhirnya itulah sebagai anggota konstituante yang sudah manggung di level nasional, Kiai Nur Ali pulang ke kampung sudah melakukan katakanlah kontemplasi, melakukan perenungan. Udah kalau gitu saya membangun pendidikan. Dan hampir semua orang Masyumi yang politician pada saat itu kembali masuk ke pendidikan. Karena di perjuangan di politik sudah dianggap gagal, terganjal oleh ya tanda petik kelicikan kompetitornya atau pesaing-pesaing politiknya. Nah, di pendidikan pun tahun 50-an ini, 55 kemari itu masih pendidikan tradisional. Masih lekar, masih ngaji kitab, masih ini. Tapi beliau ini sadar bahwa nggak bisa untuk ke depan ini kita menggunakan pendekatan pendidikan yang tradisional, yang itu tidak bisa. Harus dengan pendidikan yang modern, yang bisa merespon dinamika perkembangan zaman. Harus diikat. Pada zaman tahun 50-an, yang namanya sekolah bentuk kelas atau klasikal ataupun sekolah formal itu hanya ada pada sekolah-sekolah, mulainya sekolah-sekolah gereja, sekolah-sekolah HIS, sekolah-sekolah penjajah. Nah, mulai tahun 50-an mulailah ada sekolah-sekolah formal. Muhammadiyah bikin sekolah formal. NU dari pesantren mulai belajar sekolah formal dalam bentuk kelas gitu ya. Umumnya tidak. Kemudian Takwa pun mulai juga berpikir. Jadi praksis tahun 50-an. Dulunya sekolah rakyat, umumnya sekolah rakyat itu didominasi oleh atau barangkali fotokopi dari sekolah-sekolah Belanda. Sekolah-sekolah Belanda. Mulailah. Sekolah, kalau boleh saya katakan, pada zaman kita punya dua sistem pendidikan. Sistem pendidikan madrasah atau pesantren, yang itu kemudian sistem pendidikan madrasah atau school ya, sekolah, yang itu di Belanda, sekolah-sekolah Belanda diadap. Nah, kemudian tahun 50-an mulai sadar kalau kita main di sini terus, di madrasah terus, ini akan termarginalkan. Mulailah muncul kesadaran membangun, berarti bikin sekolah. Maka di At-Taqwa bikin SRI, Sekolah Rakyat Islam, SRI. Ya, di antara murid yang pertama ya mungkin Guru Jailani, yang masih ada tuh ya. Makanya generasi di atas Guru Jailani, generasi Kiai Nur Ali itu yang bisa nulis Latin itu jarang sekali, karena nulisnya tadi karena sistem pendidikan madrasah atau pesantren, maka tulisannya Arab Pegon atau tulisan Jawi, kata orang Malaysia tulisan Jawi, kata orang Indonesia tulisan Arab Melayu. Satu masing-masing nggak ngakuin tuh. Yang dari sono bilang Jawi, yang dari sini bilang Arab Melayu.
Eh, terus berkembang sistem madrasah itu, sekolah rakyat, kemudian madrasah. At-Taqwa pun begitu. Kalau kita melihat dari SDM ya, At-Taqwa Kiai Nur Ali, kemudian SDM, beliau dengan background pendidikan yang semua full pesantren, buat saya sebuah lonjakan tinggi yang luar biasa. Itu yang saya sebut tajdid. Tajdid atau pembaru, karena umumnya kalau saya tamatan YIN maka saya akan mengkultuskan atau mentradisikan apa yang di YIN atau SIR begitu kan, tapi Kiai enggak. Oke, saya dari pesantren ke pesantren ngaji kitab di Mekah, tapi saya bukan itu pendidikan yang saya mimpikan. Itu yang saya sebut reformis. Dia artinya membangun pendidikan di luar kepentingan dirinya. Kita umumnya membangun apapun, posisi saya di mana nih, gitu ya. Dia di luar kepentingan dirinya, kepentingan masyarakatnya, kepentingan umatnya, kepentingan generasi selanjutnya. Maka pada awalnya ya kita nggak punya SDM, memang untuk membuat satu madrasah nggak punya SDM. Siapa tadi? Apalagi madrasah yang mengkombinasikan antara agama dengan ilmu umum. Ya kan, pada zaman itu susah. Maka generasi yang dikirim pertama adalah mungkin Guru Muali, Bang Tajudin, Kiai Tajudin, kemudian Guru Rosyidi yang ke Gontor, karena Gontor sudah punya racikan sendiri, punya sibghah yang mengkombinasikan antara madrasah dengan sistem pesantren. Nah, pulang dari Gontor mulailah disesuaikan dikit, sampai tahun 64 Bang Tajudin pulang dari Gontor langsung bikin pesantren putri. Bahasa orang tua saya, Din, Bang Tajudin, gue pengen bikin pesantren putri. Lu rancang, Din, coba. Dari Gontor ditantang begitu. Jadilah pesantren putri. Muridnya 14 orang. Pertama-tama Ustaz Ufah pada turun. Artinya apa? Kiai Nur Ali nggak pernah menemukan satu model pesantren putri. Tapi diminta Tajudin sebagai tangan kanannya, Bang Tajudin sebagai tangan kanannya untuk membuat satu pesantren putri. Kenapa? Karena background Gontor tadi sudah pesantren putri yang tradisional apa enggak? Yang sistem madrasah, bukan pesantren yang tradisional. Sementara di Putra secara bertahap, tahun 64 masih madrasah. Tahun 70 mulai dikenalkan dua sistem. Dulu MMA dan pesantren. Tahun 70. Madrasah Menengah At-Taqwa yang adopsi dari Gontor 6 tahun, kemudian pesantren. Tahun 72 mulai pesantrennya dihilangin. Dimunculkan madrasah. Dalam bahasa lain, Kiai Nur Ali rela mengorbankan sistem pendidikan yang memang dia tumbuh dari situ kan ya. Dia tinggal pesantrennya, dia madrasah. Guru Nasir itu murni pesantren tuh. Tapi periode Pak Khalil, Pak Murdani udah mulai ada dua tuh. Pak Murdani di atasnya udah mulai ada dua, madrasah dan pesantren. Begitu di atas Pak Khalil mulai Pak Khalil, Ustaz Mawardi masih ada separuh-separuh. Nah, periode di atas saya kelas 1 sanawiyah itu sudah tidak ada lagi pesantren, hanya full semuanya madrasah. Nah, inilah kalau kita melihat sosok Kiai Nur Ali, dia membangun pendidikan bukan didasari oleh gua tamatan Mesir atau taman Mekah atau taman, enggak. Gua ngeliat umat itu akan kita bawa kemana. Ini hebatnya, makanya saya bilang dia sebagai mujadid dalam konteks pendidikan di lingkungan kita ini. Nah, kemudian bagaimana yang lain? Sekolah sudah selesai. Bagaimana yang lain? Masih banyak yang belum tergarap. Sistem kemasyarakatan sudah ada, kerjasama dengan desa mulai membangun masyarakat, menata kampung. Jadi ketika Kiai Nur Ali ingin memimpikan kampung surga, maka dia harus punya tangan kanan di masyarakat. Kalau enggak ya nggak jalan, ya kan ya. Maka tangan kanan itu bapak saya, lurah pertama dari tahun 50 sampai 70, hampir 20 tahun lebih. Bapak saya, dan dia yang mengkombinasikan bagaimana ditata itu kampung, dirapin. Kemudian ya tahun saya kecil aja Ujung Malang ini nggak ada jalan.
Saya ke Teluk Pucung itu kalau mau berobat ke rumah sakit digendong lewat Tanggul, lewat Galengan. Nggak ada akses jalan ke Teluk Pucung. Kagak ada akses jalan ke Balen dari mulai ini. Saya kalau mau ke Balen lewat sini terus sawah, tidak lewat Pohon Cemara. Tidak ada akses jalan ngalor. Maka perhatikan, semua jalan yang dibuka baru jalannya lurus. Ya. Dari Irian itu tikungan dulu namanya Kajangan, ya. Bangsari. Terus Bangsari, terus sana lurus. Dari sini ke Nain lurus. Iya. Dari sini ujung Al Makmur, Al Barkahin, ujung Al Barkah ke Kampung Asem lurus. Dibelah tuh tanah orang. Dan itu kata bapak saya bersiko. Banyak orang kampung pada saat itu nolak, dimusuhin karena tanahnya kurang katanya. Iya kan, diambil buat jalan. Tapi kata bapak saya, sampai ada, saya nggak perlu sebut keluarganya, ya marah-marah, sampai gue dimarahin katanya bertahun-tahun gue dimarahin, diancam gue, mau bahas sekarang mau dibawain golok segala macam lah. Iya. Gue bertahan. Kenapa? Lo katakan dia, bahasa bapak saya, lo kalau mau begini terus, tanah lu nggak ada harganya, ada di tengah, sepeser harganya. Tapi gue bukain jalan, tanah lu jadi depan, mahal harganya. Orang dulu nggak berpikir begitu kan? Sama seperti orang Nurul Falah lah. Dulu kan nggak ada jalan gang kecil-kecil. Tapi begitu dibukain jalan, nggak sepeser harganya, karena mobil masuk kan gitu. Kalau nggak begitu orang Nurul Falah, ya kan, jalanannya ya orang Albar kan di jalan kecil-kecil. Nurul Falah jalan bagus, karena ditata sedemikian rupa. Karena Al Barkah emang kampungnya kecil, sempit dulu, tipis. Jadi cukup jalan tengah ini, kiri kanannya, kampung. Iya kan? Beda dengan Nurul Falah, agak lebar, maka dibuat, ya kan? Kalau Al Barkah itu jalannya ya kampung tipis lah dulu. Situ udah sawah, sono udah. Jadi di belakang MI dulu ini udah sawah. Terus nggak banyak sawah. Rumah dia juga udah pinggir sawah, jadi nggak perlu jalan di tengah. Artinya banyak yang ditata oleh Kiai. Nah, satu yang mungkin dia tata kemudian ya remaja. Jadi ini nggak tahu lah by design atau gimana. Saya itu dengan waktu itu masing-masing remaja itu punya organisasi ya sendiri-sendiri lah. Al Barkah punya nama dari mulai Prahara, kemudian Iremba, Ikatan Remaja Al Barkah dan lain sebagainya. Nurul Huda punya, Nurul Falah punya, Balen punya dan lain sebagainya. Akhirnya saya mensponsori atau mengundang teman-teman dari musola lain mengadakan musabakoh antar musola. Saya sebagai pencetus idenya sekaligus sebagai panitia pelaksana 3 tahun berturut-turut karena belum ada ikrar. Pada zaman itu orang takut, Guru Ropi takut, Abang Tajudin takut, Guru Rosyidi takut, semua takut. Bagaimana nggak pernah terjadi orang main rebana, main qasidahan, baca puisi di dalam musola, bukan di rumah, di dalam. Kita belum mendesain panggung karena masih ya maaf zaman itu. Saya akhirnya pada waktu itu saya ingat betul ada 2 cucu Kiai itu, Irfan dengan Bubi ikut pas masih di musola Al Barkah. Jurinya guru-guru itu tadi yang saya sebut tadi, semua lah, guru Rafi'i, guru Nawawi, guru Mugeni, guru Tajudin, guru semua lah. Ya pada waktu itu masih muda-muda kan ya, belum seperti sekarang. Begitu Kiai datang kira-kira jam 9:30, dia kan pengen tahu nih ngadain apa sih Habib gitu kan ya. Masuk ke musola Al Barkah, diem nggak ngomong, tapi sudah calling protokolnya. Ntar lo suruh cucunya tampil. Nggak tahu yang satu adzan, yang satu buat puisi. Mana yang adzan, mata yang buat puisi, kata Bubi. Yang puisi, yang adzan Bubi, yang puisi Irfan. Udah. Akhirnya dia ngeliatin gitu kan, anak-anak. Ntar qasidahan gembreng dalam musola. Ntar dia puisi agak ngomong. Itu pergi juga gak ngomong.
ngomong. Tapi karena saya memang dari kecil hidup di lingkungan kiai, buat saya nggak begitu saya pikirin gitu kan ya. Karena saya mah ya, mohon maaf, saya tuh teman main saya tuh kebetulan di sini kebanyakan perempuan. Di bawah saya ada Ustazah Dede, Ustazah ya Aisyah segala macam, itu kan tiap hari main lah. Jadi main rumah kiai itu biasa dari kecil. Saya nggak saya pikirin. Cuman saya dimediin, awas lo besok pagi kata Guru Rofi, enak nih kata besok pagi. Rotan kiai itu udah lama katanya nggak ada kata Guru Rofi. Ada yang kata Guru Rosyidi teblag bukan pakai rotan kan gitu ya. Udah macam-macam dah. Bener. Saya waktu itu ngajar sanawiyah, habis dari Gontor ya, tahun pertama pulang dari Gontor ngajar sanawiyah di ruang kelas yang itu tuh, yang sekarang jadi aliyah ya, itu kan panjang tuh ya. Dipanggil sama kiai, lo kata Guru Rosyidi, kata Guru Rofi, nah nih bener nih kata dipanggil. Panggil ya, oke. Dulu kantor Sarang Teknik yang sekarang dari posisinya antara sekolahan dengan BSM. Oh, itu. Dulu kantor di situ. Bekas kantor saya. Ada meja rapat begitu besar. Kiai duduk sebelah lor, Long Saulin sebelah kirinya, saya sebelah sono. Diem aja. Lo bikin acara punya duit. Nah lo ngomongin duit. Saya langsung enggak punya duit. Itu dari mana? Sekenanya aja kan gitu kan ya. Udah. Gue minta laporan yang tak. Ya. Kalian kasih duit tuh, habis 250.000 tahun itu. Kasih lo. Itulah yang buat beli piala, beli dulu kan ya, zaman itu belum punya tradisi, kita belum punya. Iya. Nggak ada iuran, aku nggak ada lah, apalagi dari sekolahan, dari lembaga, dari musola nggak ada. Udah sebisa sekenanya saya. Udah pulang dari situ saya ke kantor. Guru Rofi, Guru Rosyidi, Guru Nawawi semua pada duduk. Saya kipas aja. Cek, bagi duit itu kata itu kan. Makanya saya bilang, pokoknya sekarang saya jadi raja, terus saya punya duit, udah 50.000. Bagus dah katanya, kiai nggak marah, gitu kan, jadi itu intinya. Iya. Nggak marah, gue minta laporannya. Gitu. Saya, ya mungkin pengalaman organisasi waktu di pondok, saya laporin, tapi bunyinya bukan laporannya musabakonya ini enggak. Juara Al-Barkah, juara Qasidahan Al-Barkah 1, 2 ini nih. Anggotanya anak putus sekolah, anak Al-Huda, waktu itu namanya Al-Huda. Iya. Kemudian Quran. Begitu juga juara Quran anak Al-Huda, anak nggak sekolah, ngajinya di mana? Nah, dulu tuh ada ngaji Guru Muhammad, ngaji di guru-guru kampung ya. Iya. Di situ hebatnya Kiai. Saya nggak ngebayang akan begitu. Begitu dia tahu banyak orang putus sekolah, ada beberapa anak-anak putus sekolah yang jadi juara, kayak langsung kumpulkan semua ketua musola supaya ketua musola ngajarin anak-anak muda, anak bocah tanggung ini untuk ngaji di musola masing-masing antara maghrib sampai isya, nggak boleh main. Bahkan setelah itu ada harus sampai subuh, artinya habis subuh karena harus pada nginep di situ. Begini luar biasanya Kiai. Begitu saya laporin langsung kumpulin ketua musola. Ini karakteristik pemimpin yang saya bilang tadi, akomodatif ya, karena dia menyerap aspirasi dari bawah. Akhirnya mulailah bergeliat. Jadilah agenda tahunan. Namanya musabakoh antar musola. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Begitu masuk tahun 4 saya berangkat ke Riyadh. Ya. Pulanglah abang saya kamar. Begitu dia ngelihat sudah bergeliat begini, langsung diminta oleh Kiai untuk merumuskan ikatan remaja takwa. Dia ketua yang pertamanya. Jadilah, makanya dulu kan ke cabang-cabang semua pakai ikrar, ke cabang-cabang sampai ke Wonosobo, ke ke Watos, kemana pakai ikrar semua pada waktu itu. Nah setelah itu saya udah di Saudi ya. Saya hanya memantau dari jauh. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada. Ya mungkin
model kepemimpinan kiai itu yang perlu kita kita toladani ya. Mungkin kalau kiai itu pada waktu itu mengatakan besok lo udah jangan bikin gitu-gituan, segala qasidahan di terus ketempang tempring di musola kan ya, apa-apaan lo kalau udah ngomong gitu aja bubar kita, nggak ada, udah berat takut udah. Tapi dia enggak. Pertanyaan tadi, lo bikin acara itu dari mana punya itu? Agak. Gue minta laporannya. Itu doang kalimatnya. Nah, terus berkembang.